Halo guys, perkenalkan nama saya Ranwarini, saya dari Fakultas Psikologi dengan NPM 208110119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar biologis perilaku dengan dosen pengampu Dr. Fikri Idris, SPC, MPC. Bisa kita lihat videonya ya guys, selamat menonton. Baik, yang pertama yaitu perilaku yang diatur lobus frontal atau otak besar. Perilaku ini berhubungan dengan mengendalikan gerakan, ukuran, perilaku memori, emosi, kepribadian, dan fungsi intelektual, yakni seperti proses berpikir, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta perencanaan. Yang kedua, perilaku yang diatur lobus parietal atau otak besar. Perilaku ini mengendalikan sensasi seperti sentuhan tekanan, nyeri, dan suhu. Dan yang ketiga, perilaku yang diatur oleh lobus temporal atau otak besar. Perilaku ini mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Dan yang keempat, perilaku yang diatur oleh lobus occipital atau otak besar. Perilaku ini mengendalikan penglihatan, bagaimana seseorang itu bisa merespon dan memiliki ketertarikan terhadap apa saja yang dilihatnya. Yang kelima, perilaku yang diatur oleh otak kecil. Otak kecil ini bertanggung jawab terhadap pengaturan gerakan keseimbangan, mengatur sikap atau postur tubuh, hingga koordinasi otot. Otak kecil ini juga penting dalam kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku cepat dan berulang seperti bermain video game. Tetapi juga penting untuk mengendalikan gerakan halus seperti ketika dokter melakukan prosedur atau orang yang sedang melukis. Itu termasuk ke dalam perilaku yang diatur oleh otak kecil. Lalu yang keenam, perilaku yang diatur batang otak. Perilaku ini berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Ketujuh, perilaku yang diatur cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini berfungsi untuk membasahi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang, membawa nutrisi melalui darah ke otak, menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak, sehingga bagian ini yang bertanggung jawab pada perasaan jenuh dan sejenisnya. Lalu yang kedelapan, perilaku yang diatur corpus callosum. Perilaku ini adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara dua belahan otak. Serabut saraf ini menghubungkan serta memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak, kiri dan kanan. Yang kesembilan, perilaku yang diatur corpus callosum. Perilaku ini bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Yang kesepuluh, yaitu perilaku yang diatur talamus. Talamus ini bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Bagian ini bertanggung jawab dalam proses pemikiran, yakni evaluasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan mengambil pelajaran darinya. Misalnya, seseorang yang baru saja melakukan hal tidak terpuji karena emosi, maka setelah peristiwa selesai, bagian otak ini akan mengingatkan kembali pada peristiwa tersebut. Lalu yang ke-11, ada perilaku yang diatur oleh hipotalamus. Bagian ini mengatur pengeluaran hormon yang berfungsi tubuh seperti metabolisme, reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, dan pola tidur. Sehingga bagian ini berhubungan dengan perilaku istirahat dan ketenangan seseorang, serta perilaku yang menyadari aktivitas sehari-harinya seperti makan minum, bekerja, di jam-jam tertentu yang sesuai dengan time hidupnya sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu perilaku yang diatur sistem otak lainnya.
Ada 3 macam perilaku yang diatur oleh sistem otak lainnya. Yang pertama, yaitu kelenjar pineal. Kelenjar ini berfungsi pada perkembangan seksual serta menghasilkan hormon melatonin yang mempengaruhi pola tidur dan bangun. Bagian ini mempengaruhi perilaku seksual dan istirahat. Dan yang kedua, syarat kranial. Maksudnya saraf kranial, yaitu penciuman, pendeteksi penglihatan, dan cahaya oleh pupil mata, gerakan mata, pelebaran pupil, dan kelopak mata. Dan yang ketiga, sistem limbik. Sistem ini bertanggung jawab atas emosi atau perasaan atau aktif dalam menghasilkan perilaku agresif atau amarah dan rasa takut. Nah, ternyata setiap perilaku itu timbul pada seseorang apapun itu, baik dan buruknya berhubungan langsung dengan sistem di otak. Sehingga untuk memiliki perilaku yang sehat dan terarah, tentu kita semua harus memiliki otak yang sehat pula. Yakni dengan selalu berpikir positif sehingga kita semua akhirnya juga memiliki perilaku yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi wawasan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.